Ketika Paulus dan Silas menghadapi tantangan besar dalam misi mereka, sebuah peristiwa tak terduga menguji iman dan keberanian mereka. Dituduh secara salah dan dipenjara, mereka tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Kisah mereka memberikan pelajaran berharga tentang kekuatan iman dan pujian dalam menghadapi kesulitan. Bagaimana mereka menghadapi kesalahan ini dan apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman mereka? Saksikan fakta Alkitab berikut ini. Paulus dan Silas, pelayan Tuhan yang setia. Paulus dan Silas adalah tokoh-tokoh penting dalam penyebaran Injil pada abad pertama. Paulus, sebelumnya dikenal sebagai Saulus, adalah seorang Farisi yang bersemangat yang mengalami pertobatan dramatis di jalan menuju Damaskus. Kisah Para Rasul 9. Setelah pertobatannya, Paulus menjadi salah satu misionaris paling berpengaruh dalam sejarah Kristen. Paulus melakukan beberapa perjalanan misi ke berbagai wilayah, termasuk Asia Kecil, Yunani, dan akhirnya Roma. Selama perjalanan ini, ia mendirikan banyak jemaat dan menulis surat-surat yang menjadi bagian dari Perjanjian Baru. Paulus sering menghadapi penganiayaan, penangkapan, dan bahaya dalam pelayanannya. Namun, ia tetap setia kepada panggilannya untuk memberitakan Injil. Silas, yang juga dikenal sebagai Silvanus, adalah rekan seperjalanan Paulus dalam misi penginjilannya. Silas terlibat dalam konsili Yerusalem, di mana ia membantu menyampaikan keputusan para rasul dan para penatua kepada jemaat di Antiokhia mengenai penerimaan orang bukan Yahudi ke dalam gereja tanpa harus mengikuti hukum Musa sepenuhnya. Kisah Para Rasul 15 ayat 22-29. Silas sendiri adalah seorang pemimpin di gereja awal dan dikenal dengan keteguhan imannya dan kesetiaannya dalam mendukung misi Paulus. Bersama-sama mereka melakukan perjalanan misi yang penuh tantangan dan bahaya, namun selalu berpegang pada iman mereka kepada Tuhan. Penangkapan yang tidak adil, tuduhan palsu di Filipi. Kisah penangkapan Paulus dan Silas di Filipi tercatat dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 13-40. Filipi adalah sebuah kota penting di masa Perjanjian Baru. Kota ini didirikan oleh Filipus II dari Makedonia pada tahun 356 sebelum Masehi dan dinamai menurut namanya. Filipi terletak di wilayah yang strategis, dekat dengan rute perdagangan utama yang dikenal sebagai Via Egnatia yang menghubungkan timur dan barat Kekaisaran Romawi. Filipi modern terletak di Yunani Utara, dekat kota Kavala. Di Filipi, Paulus dan Silas menghadapi seorang hamba perempuan yang memiliki roh tenung dan menghasilkan banyak uang bagi tuan-tuannya dengan meramal. Selama beberapa hari, perempuan ini mengikuti Paulus dan Silas, berteriak bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah yang maha tinggi yang memberitakan jalan keselamatan. Kisah Para Rasul 16 ayat 17. Meskipun pernyataannya benar, Paulus merasa terganggu dan akhirnya mengusir roh tenung dari perempuan tersebut dalam nama Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 16 ayat 18. Tindakan Paulus yang mengusir roh tenung menyebabkan kehilangan pendapatan bagi tuan-tuan hamba perempuan itu. Mereka menjadi marah dan segera menangkap Paulus dan Silas, menyeret mereka ke hadapan penguasa di pasar kota. Dengan penuh kebencian, mereka menuduh Paulus dan Silas mengganggu ketertiban umum dan menyebarkan ajaran yang tidak sesuai dengan adat dan hukum Romawi. Kisah Para Rasul 16 ayat 20-21. Tuduhan ini bukan hanya tidak berdasar, tetapi juga mengandung unsur prasangka dan diskriminasi terhadap orang Yahudi dan pengikut Yesus. Tanpa melakukan penyelidikan atau memberi kesempatan bagi Paulus dan Silas untuk membela diri, para penguasa kota kemudian memutuskan untuk menghukum mereka secara fisik dengan dicambuk dan dipenjarakan dengan penjagaan yang ketat. Mukjizat di penjara, pembebasan yang menakjubkan. Di dalam penjara, meskipun terluka dan dirantai, Paulus dan Silas tidak kehilangan semangat. Mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan yang membuat para tahanan lain mendengarkan mereka. Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Situasi berubah secara dramatis ketika Tuhan mengirimkan gempa bumi yang kuat, mengguncang dasar penjara, membuka semua pintu, dan melepaskan belenggu para tahanan. Kisah Para Rasul 16 ayat 26. Kepala penjara yang terbangun oleh gempa tersebut panik dan berpikir bahwa para tahanan telah melarikan diri. Dalam keputusasaan, ia hampir bunuh diri.
Namun Paulus menghentikannya dengan mengatakan bahwa semua tahanan masih ada di tempat. Tersentuh oleh tindakan Paulus dan Silas, kepala penjara bertanya bagaimana ia bisa diselamatkan. Setelah mendengar Injil dari Paulus dan Silas, kepala penjara dan seluruh keluarganya percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis. Kisah Para Rasul 16 ayat 30-34. Keesokan harinya, para penguasa menyadari kesalahan mereka dan memerintahkan pembebasan Paulus dan Silas secara diam-diam. Namun, Paulus menuntut agar mereka dibebaskan secara terbuka sebagai bukti bahwa mereka tidak bersalah. Akhirnya, para penguasa meminta maaf dan mengantar mereka keluar dari penjara. Kisah Paulus dan Silas adalah contoh yang kuat tentang bagaimana iman dan keberanian dapat menghadapi ketidakadilan. Kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya keadilan, kebenaran, dan keteguhan dalam menghadapi cobaan. Melalui keteladanan Paulus dan Silas, kita diingatkan bahwa Tuhan bekerja dalam segala situasi dan bahkan dalam penjara sekalipun. Pujian kepada Tuhan dapat membuka pintu-pintu kebebasan dan menghasilkan pertobatan. Demikian fakta Alkitab hari ini. Tuhan Yesus memberkati.